Perkenalkan, nama saya Sandro Salaha, saya dari jurusan Teknik Listrik, kelas kelas 4 L1 D4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh pembumian pada sistem penyulang di Gotang, Gardu Induk, Tanjung Bunga, Makassar. Di mana kita sudah telah mengetahui bahwa sistem pembumian itu untuk menetralisir agar tidak membahayakan peralatan-peralatan yang ada di gardu induk. Nah, sistem pembumian atau grounding pada jaringan distribusi digunakan sebagai pengaman langsung terhadap peralatan dan manusia bila terjadi gangguan tanah atau kebocoran arus akibat kegagalan isolasi dan tegangan lebih pada peralatan jaringan distribusi. Pemasangan grounding pada gardu distribusi ditunjukkan sebagai pengaman jaringan jika terjadi tegangan kejut, tegangan lebih ketika tegangan petir. Tegangan tersebut akan dialirkan ke bumi untuk menetralisirnya, untuk menghindar risiko bahaya terhadap manusia yang berada di sekitarnya di gardu distribusi. Nah, agar distribusi listrik dari gardu induk ke konsumen pada jaringan tegangan menengah JTM yang disalurkan melalui fiber penyulang tidak merusak peralatan listrik dan tidak membahayakan manusia saat terjadi hubungan singkat atau beban lebih, maka harus dipasang pembumian atau grounding pada gardu distribusi. Ada 3 pembumian grounding yang dipasang pada gardu distribusi, yaitu grounding lightning dan arrester LA, dan grounding pada papan hubung bagi tegangan rendah, yaitu PHBTR. Kelayakan grounding harus bisa mendapatkan nilai resistansi tanahnya besar atau tahanannya besar, yaitu maksimal 5 ohm dengan menggunakan alat ukur earth ground resistor atau earth ground tester. Namun untuk daerah yang resistansi jenis tanahnya sangat tinggi seperti daerah pegunungan dan pembumian, nilai resistansi pembumian totalnya seluruh sistem boleh mencapai 10 ohm. Nah, kita bisa menggunakan metode penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama pengamatan observasi, yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian yaitu penyulang Goting Tanjung Bunga. Yang kedua, pengukuran inspeksi, melakukan pengukuran di lapangan untuk mengetahui nilai resistansi grounding arrester, grounding trafo, dan grounding PHBTR pada penyulang Goting gardu induk Tanjung Bunga. Yang ketiga, tipe penelitian evaluatif, yaitu mengevaluasi dan yang ditemukan di bagian lapangan dari hasil pengukuran nilai resistansi pentanannya penyulang Goting agar dapat mengetahui pada gardu induk Tanjung Bunga. Yang keempat, metode penelitian adalah kualitatif, yaitu suatu teknik pengumpulan data pentanahan grounding dan melakukan
dan melakukan pengukuran langsung nilai resistansi pentanan grounding pada gardu distribusi penyulang gotang gardu induk Tanjung Bunga, yaitu yang pertama grounding trafo, yang kedua grounding arrester, dan ketiga grounding PHB tegangan rendah yaitu PHB TR. Yang kelima teknik pengumpulan data dengan melakukan pengukuran grounding trafo, grounding lightning, arrester, LA dan grounding PHBTR pada penyulang gotang. Penggunaan alat ukur earth resistor tester. Nah, hasil dan pembahasan yang tadi saya bahas pada gardu induk Tanjung Bunga, yaitu yang pertama, gardu induk Tanjung Bunga adalah gardu induk tegangan menengah yaitu 20 kV yang memiliki 6 penyulang gardu induk. Tanjung Bunga merupakan salah satu gardu induk di bawah naungan unit pengaturan dan pembagian beban UP2B Sulawesi Selatan yang memiliki pertumbuhan beban yang sangat pasti. Gardu induk Tanjung Bunga memiliki sebuah trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan dari sisi 70 kV ke sisi 20 kV dengan kapasitas 30 MVA. Dari data yang diperoleh dan unit pengaturan dan pembagian beban UP2B Sulawesi Selatan, kapasitas pembebanan transformator gardu induk Tanjung Bunga saat ini pada beban puncak mencapai lebih dari 80%, yaitu 83,57%. Laporan operasi Maret tahun 2010 APD Makassar 2010. Adapun 6 penyulang feeder yang ditanggung oleh gardu induk Tanjung Bunga sebagai berikut, yaitu yang pertama, penyulang gotang wilayah perkampungan gotang Perumahan Metro Tanjung Bunga. Kedua, penyulang GTC wilayah Jalan Perumahan Metro Tanjung Bunga, Taman Toraja, dan Mall GTC. Yang ketiga, penyulang Hartako wilayah Malekari, Sultan Alauddin APDA Sultan Alauddin. Yang keempat, penyulang Atmaja. Yang kelima, penyulang Alkaran. Yang keenam, penyulang Benteng Somba Opu. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang penyulang yang digunakan. Yang pertama yaitu elektroda pembumian penyulang gotang gardu induk Tanjung Bunga, yaitu grounding pada jaringan tegangan menengah. Penyulang gotang terdiri dari 18 grounding arrester, 18 grounding PHBTR, 18 grounding trafo yang menggunakan elektroda batang, dan elektroda pitah. Jumlahnya disesuaikan dengan nilai tahanan tanah. Jika semakin tinggi nilai tekanan, maka semakin banyak elektroda yang digunakan. Begitu juga dengan keadaan lubang terhadap elektroda ditanam. Jika tahanan tinggi, maka semakin dalam penanaman elektrodanya. Yang kedua,
Hasil pengamatan dan pengukuran grounding trafo LA dan PHBTR. Penyulang gotang Gardu Induk Tanjung Bunga. Pengamatan dan pengukuran grounding selama 3 minggu pada penyulang gotang mulai dari 17 Februari sampai 2015 sampai pada 7 Maret 2015 dengan melakukan survei pada sepanjang jaringan penyulang gotang dengan menggunakan alat ukur earth resistor tester. Inspeksi mulai dari gardu distribusi UTP 09 yang terpasang pada tiang nomor urut 5 hingga pada tiang akhir tiang 43L5. Berikut ini hasil pengukuran yang telah kami lakukan pada penyulang gardu induk Tanjung Bunga. Di lapangan kami telah mengukur 18 trafo pada gardu distribusi yang masing-masing terdapat 3 grounding, yaitu grounding trafo LA dan PHBTR gardu distribusi. Pada jaringan penyulang gotang gardu induk Tanjung Bunga terdiri 18 gardu distribusi dan trafo. Kapasitas trafo disesuaikan dengan pemakaian konsumen. 3 gardu distribusi dipasang 3 grounding. 3 gardu distribusi jika terjadi gangguan gardu induk maka sangat mengherankan. Jadi terdapat 3 kali 18 sama dengan 54 grounding. Di antaranya 18 grounding trafo, 18 grounding lightning dan arrestor LA dan 18 grounding PHBTR. Pemasangan grounding pada gardu distribusi ditunjukkan sebagai pengaman jaringan jika terjadi gangguan atau tegangan kejut dan tegangan lebih ketika terkena tegangan petir. Tegangan tersebut akan dialirkan ke bumi tanah untuk menetralisirnya. Dengan demikian akan menghindari risiko bahaya kepada yang berada di sekitar gardu distribusi. Nah, tujuan untuk memasangkan grounding pada gardu distribusi agar sistem pembumian yang terdapat penyulang gotang, yaitu mencegah terjadinya perbedaan potensial antara bagian tertentu dan interaksi secara aman. Kedua, mengalir arus gangguan ke tanah sehingga aman bagi manusia dan peralatan-peralatan yang digunakan. Yang ketiga, mencegah timbul bahaya sentuh tidak langsung yang menyebabkan tegangan kejut. Nah, itu saja tujuan untuk memasang grounding pada trafo atau gardu distribusi yang ada di Tanjung Bunga. Inilah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.